Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menuju kepada kasus yang kedua, yaitu ada seorang guru yang sedang bercerita kepada rekannya jika muridnya sering tidak mengerjakan tugas. Guru tersebut mengungkapkan akhir-akhir ini masih menemukan siswa yang terlambat mengerjakan tugas. Guru tersebut menyebutkan dari 22 siswa, terdapat 5 orang siswa yang selalu terlambat mengerjakan tugas. Di jam setelah pulang sekolah, di ruang guru, Bu Eli menghampiri saya dengan wajah nampak murung. Saya sendiri sebagai coach, itu saya Bu Arianti, dan coachnya adalah Bu Eli. Selamat siang Bu Yanti, apa kabar? Apakah saya bisa mengobrol sebentar dengan Ibu, Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Selamat siang juga. Bu Eli, saya perhatikan Bu Eli agak murung nih. Terlihat kurang semangat. Biasanya Bu Eli selalu semangat gitu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah dan saya sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Kalau boleh, saya bisa mengobrol dengan Ibu sebentar saja Bu. Bisa Bu Eli, tidak apa-apa, saya tidak merasa terganggu. Begini Bu, saya mau bercerita. Saya punya masalah nih Bu. Karena saya berpikir mungkin Bu Yanti bisa membantu saya. Baiklah, dengan senang hati Bu Eli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Eli? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Kira-kira dari diskusi kita ini, tujuan apa atau harapan apa sih yang ingin Ibu Eli capai? Ya, saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat murid dalam mengerjakan tugas Bu. Nah, coba masalahnya apa sih Bu? Coba Bu Eli ceritakan kepada saya. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid yang terlambat dia kalau saya kasih PR, saya kasih tugas, mereka itu terlambat bahkan tidak mengumpulkan sama sekali tugas atau PR yang saya berikan tersebut. Nah, dari 22 siswa itu ada 5 orang yang suka terlambat bahkan tidak mengerjakan PR, Bu. Nah, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi kepada seluruh mata pelajaran? Sebenarnya tidak juga sih Bu, anak-anak yang terlambat mengumpulkan itu hanya pada pembelajaran tertentu saja. Oh, jadi hanya pada pembelajaran tertentu saja. Ya, pada pembelajaran apa itu? Pada pelajaran matematika Bu. Nah, kira-kira mengapa bisa begitu, Bu Eli? Eh, Sepertinya sih Bu, itu terjadi karena pas pembelajaran matematika, anak-anak itu merasa kurang antusias. Beberapa anak hanya diam saja dan terlihat pasif. Coba saya ingin tahu nih, Bu Eli, bagaimana cara Bu Eli mengajar matematika pada waktu itu? Jadi saya mengajar seperti biasa ya Bu ya, waktu saya mengajar matematika itu, pertama saya menyuruh anak-anak untuk membuka buku paket matematika. Ya, Setelah itu saya menerapkan di depan kelas, saya dibantu dengan media pembelajaran, dengan video pembelajaran, sambil setelah itu saya ajak mereka tanya jawab, gitu Bu.
Kemudian, bagaimana respon anak-anak ketika diajak belajar dengan langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan itu? Iya, dari beberapa anak itu Bu, hanya ada beberapa murid aja yang merespon ketika saya tanya gitu. Tidak tidak semua merespon, tidak semua menjawab. Jadi seperti itu ya permasalahannya yang dihadapi Bu Eli. Anak-anak tidak aktif ketika pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira bagaimana ya solusinya untuk pemecahan masalah yang saya hadapi ini Bu? Nah, sekarang Bu Eli sudah tahu permasalahannya seperti apa. Lalu, upaya apa yang sudah Bu Eli lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selama ini sih saya sudah melakukan berbagai cara Bu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, saya sudah seringkali mengingatkan mereka untuk mengerjakan PR dan tugas itu tepat waktu. Kemudian saya juga sudah menyajikan video pembelajaran Bu. Tapi mungkin eh, mereka bosan ya Bu ya dengan video yang saya tayangkan dengan sistem ceramah gitu Bu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya, Bu ya? Meskipun sudah Bu Eli ingatkan, kemudian dibantu juga dengan berbagai video pembelajaran. Tadi juga Bu Eli sudah bercerita bahwa saat pembelajaran Bu Eli sudah menggunakan metode bercerita dengan dibantu berbagai media belajar dan bertanya jawab dengan siswa. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif meresponnya ya. Nah, dari kondisi ini kira-kira kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Kalau dilihat dari skala mungkin Bu, saya ada di skala 5 Bu. Oh, Bu Eli sekarang merasa dengan tadi ada upaya tapi masih berada di skala 5 ya. Nah, coba adakah rencana atau strategi apa sih untuk mencapai nilai maksimal agar anak-anak ini terus termotivasi ya dalam pembelajaran supaya anak-anak itu bisa aktif, bisa responsif gitu ya. Nah, rencana apa sih atau strategi apa yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, mungkin saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang tepat dan menarik gitu sehingga anak-anak itu mungkin nanti akan lebih bersemangat ketika belajar matematika. Jadi saya mungkin akan membuat perencanaan yang lebih baik lagi dengan berbagai metode dan media lain yang bisa menarik minat siswa dalam pembelajaran. Nah, memang itu adalah upaya yang bagus, Bu. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini Bu Eli eh, yang membuat siswa kurang respon itu karena pembelajaran yang diberikan itu kurang menarik buat mereka ya. Iya Bu, mungkin mereka bosan Bu dengan metode bercerita atau ceramah saya dan video juga kalau mungkin disajikan terus-menerus, mungkin pertamanya mereka senang Bu, tapi kalau terus-terusan mereka ada bosannya juga ya. Jadi selama ini mungkin metode mengajar saya itu belum mampu mengaktifkan murid dan belum berpihak pada murid sehingga berpengaruh juga mungkin ya terhadap ketepatan waktu dan pengerjaan PR atau tugas yang saya berikan Bu. Benar sekali itu Bu Eli. Jadi apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Hmm, saya akan merefleksi pembelajaran, Bu. Merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya sudah lakukan. Kemudian saya juga akan melakukan alternatif metode dan media yang menarik dan merancang RPP yang berdiferensiasi di mana saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid itu ternyata tidak sama ya Bu ya. Ada yang ada yang bisa belajarnya itu dengan visual, audio, dan kinestetik. Kemudian saya juga akan menyelipkan game-game yang menarik agar mereka aktif dan antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Wah,
langkah-langkah atau rencana Bu Eli itu sangat luar biasa sekali. Rencana yang Ibu ambil sudah tepat sekali, karena dengan tadi akan membuat perencanaan berdiferensiasi itu siswa itu akan lebih terarah, karena pembelajaran dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pembelajaran akan berpihak kepada murid dengan berbagai media, metode, maupun tadi seperti kata Bu Eli, membuat game-game yang menarik buat mereka ya. Ya, Bu. Saya setuju dengan idenya Bu Eli. Ya, syukurlah Bu. Saya akhirnya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Nah, tadi kan sudah ada solusi. Apakah ada kendala yang Ibu Eli hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Kendalanya mungkin Bu ya, ketika saya menggunakan metode baru atau game-game gitu, mungkin ada sebagian murid yang suka, tapi ada juga mungkin nanti saya akan bertemu kendala anak yang tidak mau mengikuti permainan atau metode yang sudah saya terapkan. Itu mungkin Bu kendalanya. Nah, Beberapa siswa. Nah, ya pasti itu ya. Nah, kira-kira apa saja sih Bu Eli yang diperlukan Bu Eli untuk membantu menyelesaikan rencana tersebut? Ini Bu, saya akan menyiapkan media, kemudian metode yang bervariatif lagi, kemudian saya akan mencari sumber belajar dari jurnal, artikel, kemudian video-video pembelajaran di YouTube. Mungkin saya akan mengadaptasi dan mencontoh, mungkin menerapkan apa yang mungkin sudah berhasil, saya akan coba terapkan di kelas saya, Bu. Apakah ada yang bisa membantu Bu Eli dalam menyelesaikan rencana tersebut? Ada, Bu. Misalnya rekan sejawat? Ada tidak? Iya, ada, Bu. Ada, Bu. Saya akan meminta bantuan Bu Ida sama Bu Cen-Cen, karena mereka bisa membantu saya dalam menyelesaikan rencana yang sudah saya buat. Baiklah, berarti Bu Eli akan berkolaborasi ya bersama Bu Ida, Bu Sen-Sen untuk menyelesaikan perencanaan tersebut. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Kalau ukuran keberhasilan, anak-anak itu bisa bersemangat, Bu. Kemudian mereka aktif di kelas. Kemudian ketika saya memberikan tugas atau PR, mereka mengerjakannya, mengumpulkan dengan tepat waktu, dan hasilnya juga bagus. Itu, Bu. Begitu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian apa sih ya yang Ibu Eli dapatkan dari diskusi yang telah kita lakukan? Apakah sesuai dengan tujuan atau harapan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Bu, dengan diskusi ini saya mendapat pencerahan Bu atas masalah yang saya sedang hadapi ini. Terima kasih ya Bu atas dukungannya Bu. Sama-sama Bu, pokoknya Bu Eli jangan sampai sungkan kepada saya untuk menghubungi saya jika ingin ada teman ngobrol, teman diskusi ya. Bila mendapati permasalahan di kelas, kita akan sharing ya, sama-sama belajar menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas kita. Kemudian saya tunggu ya hasil dari pembelajaran dari perencanaan yang luar biasa itu ya. Baik Bu, nanti saya akan memberi hasilnya kepada Ibu, kemudian untuk mendiskusikannya dari perencanaan yang telah saya laksanakan di kelas, gitu Bu. Ya, baiklah. Kemudian bagaimana sih tindak lanjut Bu Eli ke depannya? Baik Bu, tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya yaitu saya akan berusaha melakukan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan,
yang berpusat pada murid. Kemudian saya akan mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi untuk mengakomodasi semua kebutuhan murid yang berbeda-beda ya Bu, dengan berbagai media pembelajaran. Dan saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi lagi untuk meningkatkan antusias murid dalam belajar, sehingga murid itu merasa senang belajar matematika, tidak hanya pasif diam gitu, sehingga akhirnya yang saya inginkan itu yaitu anak-anak dapat mengerjakan tugas dan PR dengan tepat waktu dan jawabannya itu tepat, begitu Bu. Wah, keren sekali Bu Eli. Semoga apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rencanakan dan laksanakan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai tujuan yang ingin Ibu capai. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti sudah meluangkan waktunya bagi saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Eli. Tetap semangat ya Bu Eli, jangan murung lagi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Sudah selesai? Alhamdulillah kelompok kami, kelompok 1 telah menyelesaikan kegiatan atau praktik coaching di ruang kolaborasi di hari yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.